Shalom, 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 selamat pagi. Tuhan Yesus teramat baik bagi kita, amin. Dia telah memberikan kita hari ini, Kamis 30 Desember tahun 2021, sebagai sebuah anugerah yang harus kita jaga baik-baik dengan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan sepanjang hari ini. Terlebih karena 2 hari lagi dari sekarang kita akan segera meninggalkan tahun 2021 dan siap memasuki tahun 2022, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam hidup kita, yang tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 29 hari bersama kitab 1 Tawarikh. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-20, maka kita akan membaca kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-20 pertama sama dengan ayat yang ke-8. Judul perenungan kita hari ini dipakai menjadi saluran berkat. Dan sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-8. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Kita ketahui bahwa saat berperang, Daud dan pasukannya selalu mengalami kemenangan. Dan ketika Yoab berhasil mengalahkan Bani Amon dan kota Raba, Daud pun memperoleh mahkota emas bertahtakan batu permata yang sangat mahal, jarahan yang banyak, serta penduduk Bani Amon dijadikan budak. Husha mengalahkan Sipai, seorang keturunan raksasa, dan menundukkan bangsa Filistin di Geser. Demikian juga Elhanan bin Yair. Dalam pertempurannya melawan bangsa Filistin, ia berhasil membunuh Lahmi, saudara Goliat. Berikutnya Yonatan, anak Simei, kakak Daud. Dalam peperangan melawan bangsa Filistin di Gad, ia berhasil membunuh seorang keturunan raksasa yang mempunyai jumlah jari tangan dan kakinya sebanyak 24. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Renungan dari pembacaan hari ini, kita melihat bahwa keberhasilan Husha adalah berkat Tuhan kepadanya melalui Daud sebagai sarana Allah. Karena kita tahu setiap kemenangan yang dialami oleh Daud adalah karena Tuhan. Dan dimanapun Daud berperang bersama dengan pasukannya, dia selalu menang. Seperti kisah yang kita baca di dalam pasal yang ke-20 ini, bahwa sebenarnya sumber kemenangan itu berasal daripada Allah, dan itu diberikan kepada Daud, dan Daud sendiri dijadikan saluran berkat bagi orang-orang yang pergi berperang bersama-sama dengan dia. Termasuk Husha, termasuk Elhanan, dan juga Yoab. Karena itu mari jadi saluran berkat atau sarana berkat bagi orang lain. Sebagai orang tua, kita bisa menjadi saluran berkat bagi anak-anak kita. Sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan, atau mungkin kita dipercayakan untuk menjadi kepala dalam satu divisi tertentu dalam sebuah perusahaan, mari jadi berkat buat anak buah kita. Jika itu dalam sebuah pelayanan, mari jadi berkat buat orang-orang lain. Dari setiap jenis pelayanan yang kita lakukan di hadapan Allah. Jika anak-anak, kolega atau rekan-rekan dalam pekerjaan kita, bahkan mungkin dalam pelayanan kita berhasil karena keberadaan kita, maka kita harus mewaspadai munculnya kesombongan diri. Sebaiknya kita terus mengoreksi diri, mengoreksi hati, dan teruslah rendah hati. Sebab besar kemungkinan keberhasilan kita juga adalah karena Tuhan yang memakai orang lain untuk keberhasilan kita. Marilah kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat Allah dimanapun kita berada. Jika Tuhan memberkati orang lain melalui diri kita, hal itu menunjukkan salah satu bukti kemurahan Allah Sang Pemberi berkat bagi setiap orang yang dikenannya. Kiranya kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, karena kemungkinan besar juga orang lain telah menjadi saluran berkat bagi kita, sehingga di atas semuanya itu nama Tuhan sajalah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali kalau Tuhan bisa pakai kita menjadi saluran berkat-Nya bagi orang lain. Dan biarlah juga kita menyadari bahwa ada kemungkinan besar keberhasilan kita juga karena Tuhan telah memakai orang lain untuk menjadi saluran berkat buat hidup kita. Tetaplah rendah hati dan jadilah saluran berkat bagi orang lain yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang masih sakit secara fisik, di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah engkau sesuai dengan takaran imanmu. Bagi saudara memiliki pergumulan-pergumulan yang sangat berat, percayalah Tuhan akan menolong engkau dan selalu ada solusi bagi setiap orang yang mengandalkannya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.